Pak Ganda, Pak Ganda gimana? Menteri mana lagi yang perlu segera diganti? Kita perlu kopi juga nih supaya semangat nih, ya kan? Aduh. Mana menteri mana lagi yang menurut Bapak perlu harus dirombak? Jadi kita itu satu yang harus dilakukan menurut saya adalah restrukturisasi ya. Menko-menko itu cukup 3 atau 4. Ini menkonya kebanyakan. Sehingga apa? Sehingga kita otoritasnya itu jadi sering tumpang tindih. Ya, misalkan hilirisasi di tangan siapa sekarang? Apakah di Menko Pangan atau di Menko Perekonomian? Kalau ada kerusuhan sekarang di Menko Hukum atau di Menko Polkam, misalnya seperti itu. Ini membuat koordinasi-koordinasi itu jadi sulit. Karena tadi istilah Pak Hotman tadi, gara-gara terlalu gemuk kabinetnya mengakomodasi partai-partai kemarin secara elektoral, ya apa boleh buat, ya kan, dilakukan. Tapi menurut saya, contoh misalkan, tidak mungkin ada Menko Polkam tanpa hukum. Karena basisnya itu kan hukum, baru dia bicara politik dan keamanan. Kan dari dulu udah jelas bahwa orang itu Menko Polhukam. Menurut saya itu dikembalikan lagi itu dulu, ya kan? Ya. Kemudian Menko Perekonomian, itu beberapa itu Menko Pangan, Menko lain-lain bisa disatukan lagi di situ. Nah, orangnya siapa ini Pak Hotman? Ini kebetulan lembaga saya Great Institute ini lagi memang baru akan merilis itu di bulan Oktober, Pak. Tapi memang orang-orang yang kalau dia terlibat masalah, ya, terlibat masalah seperti kemarin apa namanya Budi Ari misalkan, itu memang harus tidak menunggu di bulan-bulan Oktober nanti. Tapi izinkanlah, menurut saya lebih bagus kita memberikan rekomendasi terbuka itu di bulan Oktober setelah evaluasi 1 tahun. Itu paling fair menurut saya. Ada pertanyaan saya satu yang selama ini mengganjal. Sekarang ini kewenangan kekuasaan atas BUMN sebenarnya sudah total ditarik dari Menek BUMN, karena 95% atau 90 berapa itu sahamnya sudah langsung sudah langsung ke Danantara. Ya. Danantara itu sudah benar-benar menguasai seluruh BUMN. Sedangkan Kementerian BUMN masih ada. Menurut Bapak Kementerian BUMN masih perlu dipertahankan nggak? Itu apakah itu pemborosan? Nggak perlu, bikin makin gemuk. Nggak perlu pemborosan, Pak. Ini banyak kementerian yang pemborosan. Ya, seperti Kementerian BUMN ini kan lebih banyak urusan bola. Ya, Pak Erick Thohir ya. Bukan ini Pak, ini nggak ada personal ya. Misalkan saya bilang ketika ada Tamasek di Singapura, ya, Khazanah di Malaysia. Seperti itu kan nggak ada kementeriannya lagi. Nah, dulu zaman SBY setahu saya, memang Badan Danantara ini didesain untuk menghilangkan kementerian. Jadi sekarang sudah ada Danantaranya, kita untuk apalagi ada kementeriannya. Itu pendapat saya Pak soal Kementerian BUMN. Jadi Bapak masih berpendapat masih perlu dikuruskan, masih terlalu gemuk begitu ya? Masih perlu reshuffle kedua. Ya, Kementerian BUMN menjawab pertanyaan langsung dari Bang Hotman, Kementerian BUMN udah nggak perlu ada. Dia untuk apa redundant dengan ini Pak? Pejabatnya kan kita gaji negara ini, Bang Hotman bayar pajak banyak-banyak, menggaji orang yang kerjanya sama. Di Kementerian BUMN ada ratusan atau mungkin 500 pegawai harus kita gaji, kemudian di Danantara harus kita gaji, kerjanya sama. Ya kan, itu kan nggak efisien gitu loh. Jadi memang untuk setahun nanti, beberapa tempat-tempat yang tidak efisien, misalkan di tempatnya yang banyak temannya Bang Hotman tuh di Kementerian Hukum, misalnya seperti itu, ngapain dipecah-pecah itu sedemikian banyak? Ya, sehingga apa? Sehingga terlalu banyak orang bekerja untuk yang dulu bisa dikerjakan oleh satu kementerian. Contoh Pak, saya juga sering ngomel itu. Kita punya Menteri Hak Asasi Manusia, kita punya Menteri Hukum, kita punya Menko Polkam, kita punya Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan, kita punya Komnas HAM. Ya, juga kan polisi dan jaksa juga kan ngurusin hak asasi manusia kan. Jadi menyangkut hak asasi manusia tumpang tindih. Benar nggak Pak? Setuju nggak Pak? Tumpang tindih, setuju tumpang tindih. Makanya itu memang harus dikuruskan, dirampingkan lagi agar pemerintah ini efisien Pak. Ini kan sekarang kalau rakyat ini marah karena dia itu merasa pemerintah ini pemborosan, ya kan, sementara rakyatnya ini merasa dia itu hidup susah. Ini salah satu kenapa ada yang disebut Indonesia Gelap. Jadi tindakan Pak Presiden yang sekarang memperbaiki orang-orang harus menurut saya diimbangin dengan merestrukturisasi kelembagaan.
Jadi saya nggak setuju tuh dipisah-pisah lagi tuh Kementerian Hukum yang jadi 4 kementerian, ngapain? Terus tiba-tiba ada Menko-nya, udah Menko-nya jadi menteri aja, atau diganti yang baru, Bang Hotman jadi menteri di situ misalkan, kan Bang Hotman pendukung Prabowo kemarin. Saya kalau jadi enggak, menteri, saya kalau jadi menteri dalam 2 bulan saya akan dipecat karena saya akan berdansa di Bali. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.